Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke kasus perusahaan dagang jasa untuk pertemuan ke-14, yaitu pertemuan untuk namanya toko Prima. Di sini sudah ada contoh soalnya, kita bisa unduh dari LMS. Ini ada transaksi yang terjadi selama bulan Januari ya. Kita langsung ke Zahir accountingnya, yaitu di membuat data baru. Nama perusahaannya kita buat seperti halnya di soal, yaitu toko Prima. Alamat karena soal tidak ada, kita buat sendiri saja sesuai dengan boleh alamat sendiri atau boleh alamat apa saja. Oke, kalau sudah lengkap untuk informasi perusahaannya, bisa kita klik lanjutkan. Kemudian pilih periode akuntansinya adalah dari Januari sampai Desember 2021, lalu penyimpanannya saya di sini biasanya pilih di data E ya, saya simpan di data E. Untuk foldernya folder Zahir, lalu file name-nya di sini ada keterangannya, bintang .gdb, bintangnya harus dihapus dulu, lalu kita buat nama perusahaannya. Contohnya di sini ada toko spasi primas .gdb, ini jangan pakai spasi lagi. Lalu kalau sudah di save, kalau sudah penyimpanannya di E, klik lanjutkan. Kemudian kita lewati kode departemennya. Kalau sudah lengkap, ini nama perusahaan sampai dengan lokasi penyimpanannya, klik proses. Oke, kita tunggu. Lalu memilih jenis usaha. Di sini karena dia jenis usahanya adalah dagang dan jasa, jadi kita pilihnya yang itu ya, perdagangan umum, bukan jasa umum, karena ini nanti akan bisa melakukan transaksi di jasa maupun dagang. Kalau kita pilihnya jasa, jadi tidak bisa melakukan transaksi di dagang. Ya, kita klik lanjutkan, lalu lanjutkan proses, klik ya. Nah, ini prosesnya kita tunggu agak lama. Kemudian di sini muncul gunakan fasilitas password, kita klik OK saja. Lalu memilih mata uang fungsionalnya rupiah, klik lanjutkan. Kemudian mata uang asingnya USD, ini nilai kursnya nanti ditentukan kemudian saja, klik lanjutkan, lalu klik selesai. Artinya di sini prosesnya untuk melakukan transaksi sudah siap. Kalau sudah muncul modul-modul seperti halnya data-data penjualan, pembelian, dan laporan ya, ini sudah mulai kita transaksi. Sebelum ke transaksi, kita lihat dulu neraca awal Desember 2021. Lihat dulu datanya di data rekening. Nah, di sini pasti ada beberapa rekening atau akun yang akan kita edit namanya saja ya. Pertama misalnya di sini piutang usaha jadi piutang dagang, kita klik edit data. Kita akan berubah namanya saja. Lalu rekam. Selanjutnya ke persediaan 1, kita edit data menjadi persediaan handphone. Lalu rekam, lalu persediaan 2 kita edit data menjadi persediaan casing. Kita rekam. Kemudian ke bawah lagi, persediaan 3 kita edit data menjadi persediaan baterai. Kita rekam. Kemudian hutang usaha kita edit data menjadi hutang dagang. Sudah rekam. Kemudian di sini kan ada akun setelah modal, laba ditahan, laba tahun berjalan. Nah, biasanya kita cari dulu di nama akun di sini. Untuk laba tahun berjalan, nah ini ada ya sebetulnya laba tahun berjalan, namun biasanya tidak akan muncul di saldo awal akun. Kita cek di sini. Nah, ini kan kita harusnya munculkan nominal laba tahun berjalan, tapi di sini hanya ada laba ditahan, tidak ada laba tahun berjalan. Ini kita klik batal. Jadi laba tahun berjalan ini kita coba edit dulu, kita pastikan edit data.
lalu kemudian kita klik OK. Nah, di sini walaupun ada, tapi dia tidak akan muncul. Jadi caranya kita buat lagi data baru. Caranya buat data baru, kita add data. Oke, caranya ya kita klik add data. Jadi laba tahun berjalan di sini dia tidak muncul di saldo awal akun ya. Nah, makanya kita buat saja data baru, atau saya buatnya dari sini ya, laba. Klasifikasinya laba, kodenya sudah otomatis misalnya. Nanti di sini kita buat adalah namanya laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan itu artinya laba yang sudah berjalan selama periode akuntansi tersebut. Misalnya kalau Januari berarti sudah ada transaksi sebelumnya, maka dia muncul laba tahun berjalan. Kalau sudah, kita klik rekam. Jadi tidak masalah di sini dia ada dua laba ya. Yang penting adalah di settingnya nanti kita akan masukkan nominalnya, kita buat di setting saldo awal akun, kita isikan nominal, lalu kita cek dulu ke bawah muncul tidak di sini. Nah, muncul di sini terakhirnya karena memang harus kita buat dulu. Kemudian kita isikan mulai dari kas, contohnya di sini ada kas, bank dan seterusnya diisikan dulu sampai nilai sebesarnya 0. Oke, kalau di sini kita mengisi saldo awal akun nih, jangan lupa tadi dari di sini keterangannya falas, kita rubah dulu, kita klik IDR ya, tadi kan seperti ini, kita klik IDR menjadi rupiah. Nah, ini saya sudah mengisikan mulai dari kas sampai dengan laba tahun berjalan. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan ini jangan lupa depannya kita pakai min ya, seperti ini. Lalu di bawah, paling bawah sekali ada laba tahun berjalan sebesar 25.050.000. Lalu nanti akan kita lihat nilai sebesarnya harus sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti ini sudah masuk semua atau sudah balance antara aktiva dengan pasifanya, baru kita rekam. Oke, kemudian kita akan mengisi saldo piutang. Caranya ini kayak yang kemarin kita buat lebih cepat ya. Saya langsung ke menu setting, saldo awal, piutang usaha. Kemudian nama pelanggannya kita buat baru. Masih kosong di sini pasti nama pelanggannya, kita buat baru dulu. Di sini masih kosong. Caranya di sini ada menu baru di bawah tengah. Kita klik baru. Lalu di sini mengisi nama, data nama dan alamat untuk customer. Di sini mintanya dia kodenya C, berarti kita ikuti ya, C001 sampai dengan C004. Atau kita pakai kasta tuh boleh. Yang penting adalah ini untuk mempercepat juga tidak masalah, karena keyword itu adalah tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Saya pakainya customer tetap 001 untuk toko Anugrah ya. Tipenya customer, ID-nya, tipenya customer, jenisnya company. Kalau sudah, kita karena tidak ada keterangan lain, kita buat lagi baru. Oke, untuk customer yang keempat, ini di sini ada nama personal, nama orang ya, yaitu Rudy. Jadi kita buat jenisnya adalah di sini kita pakai personal. Lalu kita kalau sudah 4 semua, kita klik rekam. Nah, nanti dia akan muncul ada NIK atau NPWP yang belum diisi. Ini karena tidak ada keterangan lain di soal, kita klik ya saja. Ya, ini sudah diisi semua. Yang pertama toko Anugrah. Di sini untuk customer pertama, tanggal invoice-nya adalah tanggal 11 bulan 11. Nomor invoice-nya di sini INV 01 sampai dengan 05. Isikan dulu nomor invoice-nya. INV strip 001. Lalu nomor SO kosongkan, mata uangnya IDR, nilai piutangnya 2 juta rupiah. Kalau sudah, kita klik rekam, akan muncul itu ya. Lalu kita klik lagi baru buat yang kedua, yaitu untuk sama ya, toko Anugrah juga dia ada 2 invoice tapi satu nama customer. Tanggal invoice-nya tanggal 12 bulan 12. Nomor invoice-nya INV 002. Nomor SO-nya kosongkan. Nilai piutangnya 4.300.000.
Kalau sudah kita rekam, nah nanti di sini kita buat lagi seperti itu ya sampai dengan invoice ke-5. Oke, kalau semua sudah diisikan mulai dari customer invoice INV 01 sampai dengan 05, totalnya ini sesuai dengan soal. Kalau sudah, kita klik tutup. Kemudian kita akan isikan saldo awal piutang. Caranya sama ya, ke setting saldo awal hutang usaha. Nah, di sini tidak ada nama pemasoknya atau nama suppliernya, kita buat baru. Lalu klik di tanda pilihan sebelah kanan. Nah, di sini masih kosong juga nama vendornya, kita buat baru lagi. Lalu di sini ID-nya V atau VNDR 01 juga tidak masalah. Nama perusahaan misalnya di sini yang pertama VNDR 1 atau V1 yaitu Sepiapon. Nah, contohnya di sini jenisnya company, lalu rekam atau kita buat baru. VNDR 2-nya yaitu Toko Semangat. Lalu kita rekam ya. Tidak ada nik atau NPWP ya. Di sini lanjutkan proses, klik ya. Oke, yang pertama kita ke Sepiapon atau vendor 1. Tanggal invoice-nya 18 November 2020 ya. Nomor invoice-nya INV 023. Nilai hutangnya 2.300.000. Lalu klik rekam. Lalu buat lagi baru yang kedua yaitu untuk VNDR 2 Toko Semangat. Tanggal invoice-nya tanggal 11 Desember 11 bulan 12 itu ya 2020. Nomor invoice-nya X11 garis miring 24 ya. Nilai hutangnya sebesar 3.100.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Sudah sama nilai nominal hutangnya 5.400.000. Kalau sudah, kita klik tutup. Kemudian ke data harta tetap per 31 Desember. Di sini kita dari daftar akun tadi saya lupa belum tutup ya. Kita ke data harta tetap terlebih dahulu. Ke data harta tetap. Lalu masih kosong, kita buat baru. Sebentar, kita buat baru, tambah data ya. Nama harta tetapnya adalah mobil Kijang. Oke, kita mengisi dulu nama fix asetnya atau harta tetapnya yaitu mobil Kijang. Kelompok aktifannya yaitu kita pilih yang kendaraan roda 4, umur ekonomis 8 tahun, tanggal perolehan belinya 5 Januari 2020. Kita ganti di sini 2 tahunnya ya 2020. Harga beli 120 juta. Nilai residunya tidak ada, di sini 0 berarti ya. Umur ekonomisnya 8 tahun, tidak ada keterangan lagi. Kita rekam, lalu klik OK. Melakukan hitung otomatis, klik ya. Oke, jadi data harta tetapnya sudah ada. Ya, kalau kita lihat tadi sudah ada ini akumulasinya. Kemudian sekarang kita ke saldo awal persediaan. Di situ kita lihat dulu settingannya untuk satuan pengukuran yaitu unit. Kita buat dulu satuan pengukurannya. Satuan pengukurannya namanya unit. Lalu kita klik satuan dasar. Nama satuannya unit. Keterangannya di sini 1 pieces, artinya sama dengan 1 pieces ya. Lalu rekam, buat di setting saldo awal persediaan.
Nama barangnya kita buat baru.